Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana akramus syuhur futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idqum minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala man dama manhajul qawim sayyidina wa maulana Muhammadin salatan an takuna likulli usrin yusra wa likulli hammin farja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat religi rahimakumullah, ibadah puasa memiliki keistimewaan dan perbedaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Wa qala Allah azza wa jalla, "Illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzibi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Seluruh amalan anak Adam atau amalan manusia itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah nanti yang akan membalasnya. Dan orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, itu karena aku. Hadirin sahabat religi rahimakumullah, dari hadis tersebut bisa kita fahami bahwa ibadah puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Meskipun pada hakikatnya ibadah-ibadah yang lainnya pun juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mengapa Allah secara khusus menyebutkan bahwa hanya puasa yang miliknya dan mengklaim bahwa puasa milik Allah dan Allah lah nanti yang akan membalasnya? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Bukhari, fa inna sawma ba'idun minar riya'i, karena sesungguhnya puasa itu jauh dari sifat-sifat riya. Betapa tidak, orang yang berpuasa itu yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi untuk dipuji sama orang lain. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak bisa tampak dan ditampakkan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, misalkan sholat. Ibadah sholat itu ibadah tampak dan bisa ditampakkan. Ibadah zakat itu adalah ibadah yang tampak dan bisa ditampakkan. Haji apalagi, ibadah yang tampak bisa ditampakkan. Akan tetapi puasa adalah ibadah yang tidak tampak dan tidak bisa ditampakkan. Dan tidak ada bedanya orang yang tidak makan pagi sampai sore karena diet dan orang yang tidak makan pagi sampai sore karena puasa. Itulah sirinya ibadah puasa. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ini yang menjadikan Allah mengklaim bahwa puasa adalah miliknya, karena hanya Allah dan dia yang tahu. Dan juga karena keagungan pahala puasa, sehingga Allah yang langsung membalasnya. Tidak ada orang yang tahu pahala puasa seberapa, hanya Allah yang tahu. Sahabat religi kemenakutkan rahimakumullah, tentunya karena kesirian ibadah puasa dan keutamaan pahala puasa, kita semua ingin puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan puasa yang hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atash." Banyak orang-orang yang dia puasa
Banyak orang-orang yang menahan lapar, menahan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yang dapatkan hanya haus dan dahaga. Maka dari itu, sahabat RDC rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan puasa, kita harus mengetahui apa saja syarat-syaratnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang sunahkannya, terlebih apa saja yang menghapuskan pahala puasa. Sahabat RDC Kemenak Kota Kediri rahimakumullah, setidaknya ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa kita atau bahkan menghapuskan pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsata asya'a tuhbitus shauma, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghumusu wan nadru bisyahawati." Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hal yang bisa menghapuskan pahala puasa. Yang pertama dusta atau bohong, kemudian ada ghibah atau menggunjing, dan adu domba, dan sumpah palsu, dan yang terakhir adalah melihat dengan syahwat. Yang pertama, sahabat alihi rahimakumullah, al-kadhibu atau dusta atau bohong. Bohong adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, meskipun dia mengetahui yang sebenarnya. Berbohong selain menghapuskan pahala puasa, juga nanti akan membawa kita ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilal nar." Bahwa perbuatan bohong itu nanti akan mengantarkan kita pada perbuatan yang tercela, dan perbuatan tercela akan mengantarkan kita pada neraka. Sahabat raji rahimakumullah, tentunya kalau orang sudah pernah berbohong, maka nanti akan muncul kebohongan-kebohongan selanjutnya yang tujuannya menutupi kebohongan sebelumnya. Terus dia berbohong lagi dan berbohong lagi. Nah, ketika dia sudah sering berbohong, maka itu akan menjadi watak atau karakter dia. Dan ketika sudah menjadi karakter, maka dengan gampangnya nanti dia akan berbuat buruk. Itulah bahayanya berbohong. Sahabat alihi rahimakumullah, kemudian yang kedua yang menghapuskan pahala puasa adalah al-ghibatu atau menggunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, mal ghibatu, apa itu ghibah wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Kamu berbicara tentang saudaramu, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik pribadinya, lalu saudaramu ketika mendengar tidak rela. Artinya meskipun yang disampaikan adalah hal yang nyata, tapi tidak etis dan tidak pantas untuk disampaikan ke yang lain. Itulah ghibah. Kemudian yang ketiga adalah adu domba. Adu domba adalah kita berusaha untuk menyalakan permusuhan di antara kedua belah pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata an-namamu." Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Karena bahayanya adu domba, Allah sampai mengharamkan dia masuk surga. Kenapa demikian? Karena orang yang suka adu domba karakteristiknya suka menyulut api permusuhan di antara orang-orang di sekitarnya. Orang damai-damai saja, orang diam-diam saja disulut dengan fitnahan dia, akhirnya bermusuhan. Makanya Allah tidak rela ketika dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah al-yaminul ghumusu, yakni sumpah palsu.
Dalam kitab Risalatul Mustarsyidin dijelaskan, la tukassirul aimana wa in kunta shadiqan. Janganlah kalian itu sering-sering bersumpah meskipun dalam hal yang benar. Bisa kita pahami bahwa ngobrol sumpah itu dilarang. Jangan gampang sumpah apalagi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit tallahi, tidak boleh kecuali memang dalam keadaan daruri atau dalam hal hukum. Silahkan bersumpah. Tapi kalau dalam keseharian jangan sekali-kali gampang bersumpah karena sumpah itu sakral. Kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menguatkan, alamatul kadhibi juduhu biyaminih. Indikator, tandanya orang yang suka dusta, tandanya orang yang dusta adalah dia itu gampang ngobrol sumpah. Meskipun tidak dimintai sumpah, dia tiba-tiba, demi Allah, wallahi. Jangan, meskipun dalam keadaan bergurau, jangan gampang wallahi, jangan gampang menyebut nama Allah untuk sumpah. Sahabat LG rahimakumullah, kemudian yang terakhir adalah an-nadru bisyahwah, yakni memandang lawan jenis dengan syahwat. Maksudnya ada dorongan hati untuk memandangnya atau meneruskan pandangan yang mulanya tidak disengaja, sehingga ketika pandangan pertama itu memang diperbolehkan. Contoh, kita ada orang wanita cantik, tidak sengaja kita lihat, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah meneruskan dan menikmatinya, itu yang nggak boleh. Wah, cantik sekali. Itu adalah ada dorongan syahwat yang muncul dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai orang beriman, jagalah pandanganmu dari syahwat-syahwat itu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, fazinal aini bin nadri, dan zinanya mata adalah dengan melihat. Maka mari kita jaga mata kita dari sifat-sifat yang memang mengandung syahwat. Sahabat RJ rahimakumullah, itulah 5 hal yang akan menghapuskan pahala puasa kita ketika kita melaksanakannya. Memang saat kita melaksanakan tidak membatalkan, tapi menghapuskan pahala-pahala puasa kita. Kita tidak mau puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan hanya berbuah lapar dan dahaga saja, tapi ingin mendapatkan pahala yang berlipat, pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.